Ada satu kesalahan kecil yang bisa membuat rapel 6 bulan Anda tidak masuk meski namanya sudah terdaftar. Bukan karena uangnya tidak ada, melainkan karena data, rekening, atau status administrasi yang diam-diam berubah tanpa Anda sadari. Banyak pensiunan baru menyadarinya saat saldo tidak bergerak, sementara orang lain mulai menerima. Pertanyaannya, apakah Anda yakin rekening pensiun Anda masih aktif, masih sesuai, dan tidak terkunci oleh masalah yang tampak sepele? Karena pada 20 Januari 2026, bukan hanya satu jenis pembayaran yang berjalan. Pada tanggal itu rapel 6 bulan, dan penerapan kenaikan pensiun mulai direalisasikan. Ini bukan isu kecil. Bagi sebagian keluarga, selisih yang tertahan selama berbulan-bulan bisa menentukan apakah belanja dapur aman, apakah biaya obat bisa dipenuhi, apakah kontrol kesehatan bisa tetap berjalan. Dan justru di saat harapan sedang tinggi, penipuan biasanya ikut naik. Ada pesan singkat, ada telepon, ada yang mengaku petugas, lalu meminta data, meminta OTP, bahkan meminta biaya. Sekali Anda berikan rekening bisa terkuras dan hak yang ditunggu justru berubah jadi masalah panjang. Di grup WhatsApp, di warung kopi, di Antan Bank, kabarnya berputar-putar. Ada yang bilang sudah pasti cair, ada yang bilang masih wacana, ada yang menyebut harus datang ke bank agar dana tidak tertahan. Hati-hati dalam urusan pensiun, satu informasi yang salah bisa membuat Anda mengambil langkah yang tidak perlu atau lebih buruk membuka pintu bagi orang yang berniat jahat. Jadi sebelum Anda percaya pada siapapun, tanyakan ini pada diri sendiri. Apakah sumbernya resmi? Apakah ada aturan tertulis? Apakah ada pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan? Dan ada satu hal lagi yang jarang dibicarakan terang-terangan. Tidak semua pensiunan akan menerima nominal yang sama, dan itu sering memicu kecurigaan yang tidak perlu. Ada yang panik karena merasa kok punya saya lebih kecil. Ada yang langsung menuduh sistem tidak adil, padahal perhitungan pensiun memang mengikuti golongan masa kerja dan komponen gaji terakhir. Namun jika Anda tidak memahami mekanismenya, perbedaan angka bisa berubah menjadi tekanan mental yang berat. Apalagi di usia lanjut ketika ketenangan jauh lebih berharga. Karena itu, jangan buru-buru ke bank. Jangan terburu-buru menekan tautan apapun. Jangan memberikan data pribadi kepada siapapun. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Taspen, lalu meminta kode OTP, meminta nomor kartu, meminta biaya administrasi, atau meminta Anda verifikasi lewat pesan, itu tanda bahaya. Taspen tidak melakukan itu. Dan kalau Anda melewatkan penjelasan ini, Anda bisa kehilangan kesempatan untuk menyiapkan diri dengan benar sebelum 20 Januari 2006. Sebentar lagi kita akan masuk pada bagian yang paling penting. Apa yang sebenarnya diputuskan? Mengapa harus menunggu sampai waktu ini? Bagaimana mekanismenya berjalan? Siapa yang berhak? Serta apa saja langkah sederhana yang bisa Anda lakukan agar hak Anda tidak terganggu oleh masalah data maupun penipuan. Semua akan dijelaskan berdasarkan ketentuan dan pola penyaluran yang selama ini diterapkan. Bukan rumor, bukan asumsi. Pada beberapa waktu terakhir, suasana di kalangan para pensiunan terasa berbeda. Banyak purna bakti aparatur sipil negara, TNI, dan Polri menjalani hari-hari dengan campuran harapan dan kehati-hatian. Pembicaraan mengenai rapel pensiun 6 bulan dan penyesuaian kenaikan pensiun terdengar di berbagai tempat, di percakapan keluarga, di lingkungan RT, hingga di tempat layanan perbankan. Ada yang yakin pencairan akan berjalan sesuai kabar yang beredar. Ada pula yang memilih menunggu karena takut kembali kecewa. Di tengah kondisi seperti ini, yang paling dibutuhkan adalah kejelasan yang bersumber dari informasi resmi, bukan kabar yang berputar tanpa pegangan. PT Taspen kemudian menyampaikan penjelasan yang menegaskan arah kebijakan dan pelaksanaan pembayaran. Pernyataan ini menjadi penting karena menjawab dua hal sekaligus. Kepastian penyaluran rapel 6 bulan dan penerapan kenaikan pensiun. Semua rencana tersebut mengerucut pada satu titik pelaksanaan, yaitu 20 Januari 2026, yang disebut sebagai waktu dimulainya realisasi pembayaran. Bagi para pensiunan, terutama yang menggantungkan stabilitas rumah tangga pada dana pensiun, kepastian waktu dan mekanisme bukan sekadar informasi, melainkan dasar untuk menata kebutuhan hidup dengan lebih tenang. Tanggal 20 Januari 2026 dalam konteks ini bukanlah angka biasa.
Bagi banyak keluarga, rapel yang tertunda berbulan-bulan berarti ada ruang napas untuk memenuhi kebutuhan yang terus berjalan. Belanja harian, biaya listrik dan air, kebutuhan cucu yang kadang ikut ditanggung, hingga pengeluaran kesehatan. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya layanan kesehatan membuat pengaturan keuangan menjadi semakin ketat. Karena itu, informasi yang tidak jelas dapat memicu kecemasan yang sebenarnya tidak perlu. Sementara informasi yang tepat dapat membantu menjaga ketenangan. Perlu ditegaskan bahwa tidak semua kabar yang ramai di media sosial atau percakapan antar warga bisa dianggap benar. Dalam urusan pensiun, ketentuan resmi dan jalur informasi yang bisa dipertanggungjawabkan harus menjadi rujukan. Kebijakan mengenai rapel dan kenaikan pensiun ini berdiri di atas pertimbangan yang kuat. Ada evaluasi anggaran, ada penyesuaian kebijakan pemerintah, dan ada komitmen untuk menjaga kesejahteraan para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun. Ini bukan hadiah dan bukan kebetulan. Ini adalah hak yang direalisasikan melalui proses yang tidak singkat. Banyak yang bertanya mengapa realisasi pembayaran baru dilakukan pada akhir rangkaian proses administrasi. Penjelasannya berkaitan dengan regulasi dan sinkronisasi data nasional. Dalam sistem pensiun negara, data menjadi fondasi utama. Penyesuaian apapun harus dipastikan tepat sasaran agar tidak menimbulkan penundaan baru atau kesalahan penyaluran. Karena itu, meskipun menunggu terasa lama, proses ini dilakukan untuk memastikan setiap penerima mendapatkan haknya sesuai ketentuan. Istilah rapel 6 bulan juga perlu dipahami dengan benar. Rapel bukan bonus tambahan, dan bukan kebijakan baru yang muncul tanpa dasar. Rapel adalah pembayaran selisih yang seharusnya diterima sejak kebijakan kenaikan pensiun mulai diberlakukan. Tetapi secara teknis baru bisa disalurkan setelah administrasi rampung. Artinya dana yang akan masuk ke rekening pada 20 Januari 2026 merupakan akumulasi hak yang sempat tertunda, bukan pemberian baru. Pemahaman ini penting agar perencanaan keuangan keluarga tidak dibangun di atas asumsi yang keliru. Keputusan untuk menyalurkan rapel dan menerapkan kenaikan pensiun pada periode yang sama juga memberi dampak psikologis bagi para pensiunan. Ketidakpastian sering membuat pikiran tidak tenang, sementara kepastian dapat mengurangi beban batin. Namun perlu dipahami bahwa nominal yang diterima setiap pensiunan dapat berbeda. Perbedaan tersebut bukan karena perlakuan yang tidak adil, melainkan karena sistem perhitungan pensiun mempertimbangkan golongan masa kerja serta komponen gaji terakhir sebelum pensiun. Karena itu, membandingkan jumlah yang diterima dengan orang lain tanpa memahami perhitungannya justru bisa menimbulkan salah paham. Yang paling penting adalah memastikan bahwa hak pribadi diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Menjelang 20 Januari 2026, pertanyaan yang sering muncul adalah soal langkah apa yang harus dilakukan. Apakah dana akan otomatis masuk? Apakah perlu datang ke bank? Apakah diperlukan dokumen tambahan? Berdasarkan mekanisme yang selama ini diterapkan, penyaluran dilakukan secara otomatis melalui rekening pensiun masing-masing penerima. Selama data pensiunan masih aktif dan tidak ada kendala administrasi, tidak ada tindakan khusus yang harus dilakukan. Datang ke bank tanpa keperluan yang jelas justru dapat menambah kelelahan, terutama bagi para lansia yang sebaiknya menjaga kondisi fisik dan menghindari antre panjang. Meski penyaluran bersifat otomatis, kewaspadaan tetap perlu dijaga terutama terhadap penipuan. Setiap kali ada momen pencairan dana pensiun, selalu ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Modusnya beragam. Pesan singkat, telepon, tautan palsu, hingga akun media sosial yang mengaku mewakili lembaga. Perlu diingat, Taspen tidak pernah meminta data pribadi, kode OTP atau biaya administrasi untuk pencairan rapel, maupun kenaikan pensiun. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Taspen lalu meminta hal-hal tersebut, dapat dipastikan itu adalah penipuan. Menjaga keamanan data pribadi sama pentingnya dengan memastikan dana pensiun masuk tepat waktu. Selain rapel 6 bulan, penerapan kenaikan pensiun juga menjadi perhatian penting. Kenaikan ini dirancang untuk membantu pensiunan menghadapi perubahan biaya hidup yang terus berlangsung, meskipun bagi sebagian orang jumlahnya terasa tidak terlalu besar. Jika dikelola dengan bijak, kenaikan tersebut dapat memberi manfaat nyata dalam jangka panjang.
Banyak pensiunan memilih menggunakan tambahan itu untuk kebutuhan yang paling prioritas seperti obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, atau tabungan kesehatan. Langkah seperti ini sering menjadi pilihan yang bijak, mengingat kesehatan adalah aset utama di usia lanjut. Dalam gambaran yang lebih besar, kebijakan ini menegaskan bahwa kesejahteraan pensiunan tetap menjadi bagian penting dari sistem sosial. Pensiunan bukan sekedar angka dalam laporan keuangan, melainkan warga negara yang pernah memikul tugas negara dalam waktu yang panjang. Karena itu, pembayaran rapel dan penerapan kenaikan pensiun bukan hanya urusan uang, tetapi juga bentuk penghargaan dan tanggung jawab negara terhadap purna bakti. Ada pula pertanyaan yang sering muncul, apakah kebijakan penyesuaian seperti ini akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya? Pertanyaan itu wajar karena stabilitas pendapatan sangat penting bagi perencanaan hidup. Memang tidak ada kebijakan yang bisa dipastikan berlaku selamanya, tetapi pola yang saat ini diterapkan menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan nilai pensiun dengan kondisi ekonomi selama anggaran negara memungkinkan dan regulasi mendukung. Penyesuaian semacam ini dapat terus dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan. Momen penerimaan rapel juga sering dijadikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga. Namun, penting untuk tetap realistis dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan finansial. Dana rapel yang diterima akan lebih bermanfaat jika dikelola dengan terencana, bukan dihabiskan secara impulsif. Banyak pensiunan membagi dana tersebut ke beberapa kebutuhan utama agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama. Perencanaan yang tenang biasanya menghasilkan ketahanan yang lebih baik, terutama ketika menghadapi kebutuhan tak terduga. Dalam kehidupan sehari-hari, kebingungan sering muncul karena sumber informasi yang beragam. Ada yang percaya kabar dari tetangga, ada yang membaca unggahan di media sosial, ada pula yang mendengar cerita keluarga. Karena itu, memilih sumber informasi menjadi langkah penting. Mengandalkan pengumuman resmi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan membantu menghindari kesalahpahaman. Tujuan penyampaian penjelasan seperti ini adalah memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tanpa menambah beban pikiran. Ketika dana akhirnya masuk ke rekening, respon setiap orang bisa berbeda. Ada yang langsung mengecek saldo dengan rasa lega. Ada yang memilih menunggu beberapa hari agar lebih tenang. Apapun caranya, yang penting adalah memastikan jumlah yang diterima sesuai hak yang seharusnya. Jika ada perbedaan atau kendala, jalur pengaduan resmi tersedia dan sebaiknya digunakan dengan cara yang tepat. Sistem pensiun nasional terus mengalami penyempurnaan dan masukan dari para pensiunan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi tersebut. Menyampaikan keluhan atau saran melalui jalur resmi bukan sekedar mencari solusi pribadi, tetapi juga membantu memperbaiki sistem agar lebih baik ke depan. Partisipasi seperti ini sering tidak terlihat, namun dampaknya besar bagi peningkatan layanan dan ketepatan penyaluran. Seiring waktu, perhatian terhadap kesejahteraan pensiunan diharapkan tidak hanya terbatas pada aspek finansial, layanan kesehatan, kemudahan administrasi, dan akses informasi yang jelas juga menentukan kualitas hidup di masa pensiun. Kebijakan rapel dan kenaikan pensiun adalah salah satu bagian dari upaya tersebut. Bagi keluarga pensiunan, pemahaman terhadap mekanisme ini juga sangat membantu. Dengan mengetahui kapan dan bagaimana pencairan dilakukan, keluarga bisa mendampingi orang tua atau kerabat yang pensiun, mengingatkan agar tidak tertipu serta membantu memastikan semua berjalan aman. Pemahaman bersama mengenai hak dan kewajiban akan menciptakan rasa tenang bagi semua pihak. Pada akhirnya, 20 Januari 2026 menjadi simbol kepastian yang telah lama dinantikan. Di tengah tantangan ekonomi dan perubahan yang terus terjadi, kebijakan ini menjadi pegangan yang menenangkan. Dengan informasi yang jelas, pemahaman yang tepat, dan kewaspadaan yang terjaga, para pensiunan dapat menjalani hari-hari dengan lebih percaya diri. Tetaplah mengikuti informasi dari sumber terpercaya, jaga kesehatan, dan kelola hak pensiun dengan bijaksana. Masa pensiun adalah waktu menikmati hasil pengabdian, bukan waktu untuk terus dibayangi kekhawatiran akibat informasi yang tidak jelas. Ya,